Assalamualaikum, balik lagi di video aku. Jadi kemarin tuh aku sempat repost di Instagram tentang kasus pemberhentian sementara obat paracetamol sirup karena diduga dapat mengakibatkan gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak-anak. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas sedikit tentang info yang aku tahu kenapa si obat paracetamol sirup ini diduga bisa mengakibatkan gangguan ginjal akut pada anak-anak. Jadi sebenarnya kasus gangguan ginjal akut ini tuh sebenarnya sudah ada, tapi awalnya cuma sedikit. Nah, info yang aku tahu di akhir Agustus itu terjadilah lonjakan yang akhirnya menjadi perhatian khusus sampai sekarang. Nah, kasus gangguan ginjal akut ini itu kita berkaca dari kejadian yang terjadi di Gambia, Afrika Tengah, di mana di situ ditemukan senyawa yang ada di 4 macam obat batuk dan pilek produksi India. Nah, Kemenkes dan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, sekarang juga masih menelusuri tentang penyebab lebih jauh tentang kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal ini. Kenapa dibilang atipikal? Karena penyebabnya ini belum jelas. Nah, Kemenkes mendeteksi ada 3 zat kimia yang berbahaya, yaitu etilen glikol, dietil glikol, dan etilen glikol butil eter. Nah, bahan-bahan tersebutlah yang diduga menjadi pemicu puluhan kasus gangguan ginjal akut yang ditemukan di Gambia, Afrika Tengah itu. Maka dari itu, info yang aku tahu sampai sekarang adalah Kemenkes menyetop sementara penjualan dan penggunaan obat dalam bentuk cairan ataupun sirup guna untuk mencegah kewaspadaan kita. Nah, ketiga zat kimia itu yang jadi unsur pengotor dari zat bahan kimia yang tidak berbahaya, misalnya polyethylene glikol yang biasanya sering kita pakai sebagai peningkat kelarutan di banyak obat-obatan jenis sirup. Nah, di perkembangan terbarunya juga BPOM memastikan keempat obat batuk sirup yang menjadi penyebab gagal ginjal akut di Gambia, Afrika Tengah itu alhamdulillahnya tidak terdaftar di Indonesia. Nah, Kemenkes menghimbau untuk kewaspadaan kita agar tidak menjual belikan atau menggunakan obat dalam bentuk sirup terlebih dahulu. Nah, pembatasan ini tidak hanya berlaku bagi obat paracetamol sirup aja, tapi semua obat dalam bentuk sediaan cair ataupun sirup, baik itu untuk anak-anak ataupun orang dewasa. Terus solusinya gimana? Nah, obat-obatan selain sirup itu masih bisa kita gunakan karena komponen-komponen untuk pembuatan si obat sirup itulah yang diduga menjadi penyebab faktor gangguan ginjal akut. Nah, untuk solusinya kita masih bisa menggunakan obat penurun panas dalam bentuk sediaan seperti tablet, kapsul, ataupun supositoria yang dimasukkan lewat dubur atau juga injeksi yang dirawat di rumah sakit. Nah, info yang aku dapat juga itu ada seorang ibu di Yogyakarta, dia punya 4 anak. Nah, keempat anaknya ini mengalami batuk pilek dan dia kasih paracetamol sirup. Nah, hasilnya nggak ada efek samping yang didapat dan akhirnya dinyatakan sembuh. Sedangkan adiknya yang berumur 7 bulan itu nggak dikasih apa-apa, malah ternyata gagal ginjal akut dan akhirnya dinyatakan meninggal. Nah, makanya penyebabnya ini tuh masih menjadi dugaan-dugaan sementara. Tapi Indonesia tetap bercermin belajar dari kejadian kasus yang ada di Gambia itu. Nah, untuk menjaga kewaspadaan dini, Kemenkes dan IDAI merekomendasikan untuk kita tidak menggunakan obat dalam sediaan cair ataupun sirup terlebih dahulu.
Nah, jadi gitu ya teman-teman, perkembangan kasus gangguan ginjal akut pada anak-anak. Semoga video yang aku sampaikan jelas dan bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan share ke teman-teman semuanya kalau memang videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.